Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suleksan Nur dari kelas AP3 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi media. Definisi media secara umum adalah suatu alat atau perantara untuk menyampaikan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Jenis-jenis media ada 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengar, sedangkan media visual melibatkan indera penglihatan. Sedangkan media audiovisual adalah salah satu jenis media yang melibatkan indera pendengar dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu ragam dan klasifikasi media. Williams tahun 2003 mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Media yang tidak diproyeksikan, contohnya seperti foto, diagram, bahan pameran atau display, dan model. 2. Media yang diproyeksikan, contohnya seperti LCD. 3. Media audio, contohnya seperti kaset, compact disc, atau CD audio yang berisi rekaman kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik. 4. Media gambar gerak atau video, contohnya seperti VCD, DVDs, dan Blu-ray disc. 5. Pembelajaran berbasis komputer, contohnya seperti multimedia presentasi dan CD multimedia interaktif. Dan yang keenam, multimedia dan jaringan komputer, contohnya seperti media streaming. Selanjutnya, selain mendefinisikan tentang media, Haynes dan kawan-kawan tahun 2005 juga mengemukakan klasifikasi media yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri atas 1. Media cetak atau teks. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi penggunanya. 2. Media pameran atau display. Media grafis dan media pameran atau display media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Penggunaan media grafis dan pameran dilakukan dengan cara memperlihatkan sesuatu di tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari. 3. Media audio. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Sejumlah ahli berpandangan bahwa media audio pada dasarnya sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tentang kemampuan berbahasa dan seni. 4. Media bergerak atau gambar bergerak. Media bergerak merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Media video dan film mampu menampilkan informasi dan pengetahuan yang mendekati realistik. 5. Multimedia atau motion pictures. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi antara beberapa format penayangan, seperti teks, video, audio, grafis, dan animasi secara simultan. Dengan kemampuan seperti ini, program multimedia dapat menayangkan informasi dan pengetahuan secara
komprehensif yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Yang keenam, media berbasis web atau internet. Penggunaan komputer telah membentuk suatu jaringan atau network yang mendunia. Sebagai pengguna jaringan komputer, kita dapat berkomunikasi dengan jaringan atau komputer yang berada di belahan dunia lain. Selain untuk melakukan komunikasi antar jaringan, komputer juga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan atau browsing beragam informasi dan pengetahuan yang diperlukan, dan dari berbagai situs jaringan atau website yang ada. Sejumlah mesin pencari seperti google.com dan yahoo.com dapat membantu kalian dalam menemukan informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya poin ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut pembahasan tentang tujuan pemanfaatan media. Tujuan pemanfaatan media secara umum yang pertama, memperoleh informasi dan pengetahuan. Media pembelajaran pada umumnya memuat informasi dan pengetahuan yang digunakan sebagai sarana untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Setiap media yang digunakan memiliki sesuatu yang khas yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti misalnya penggunaan Zoom, di mana media Zoom digunakan sebagai alat untuk menjelaskan suatu materi dan dapat memuat banyak peserta dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu mendukung aktivitas pembelajaran. Media dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran tentang teknologi informasi. Tentu, kita membutuhkan suatu alat untuk mempraktekkan tentang teknologi informasi, karena biasanya apa yang dipraktekkan akan mudah untuk diingat dan dilakukan kembali, seperti pembelajaran tentang penggunaan Google Drive, di mana ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang harus menggunakan Google Drive, kita bisa menggunakan tools yang ada di dalam Google Drive, karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang Google Drive tersebut. Sehingga media yang digunakan seperti misalnya Zoom dan lain sebagainya yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan tentang penggunaan Google Drive dapat dilihat dan dipraktikkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana persuasi dan motivasi. Media juga digunakan sebagai sarana dalam memotivasi perilaku positif. Pemanfaatan media sebagai sarana motivasi dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi seseorang. Contohnya menggunakan media perfilman, di mana film memiliki kemampuan dalam mempengaruhi emosi penontonnya, menghayati nilai, serta menanamkan sifat positif dengan mengaplikasikan nilai-nilai positif yang disampaikan dalam film yang ditonton. Tujuan pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mempermudah bagi guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Kita ambil contoh seperti sekarang yang terjadi, di mana kita dihadapkan dengan suatu virus yang dinamakan COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan WFH atau Work from Home. Kita melakukan segala sesuatu baik itu pekerjaan, pembelajaran melalui jarak jauh. Pada proses pembelajaran seperti ini, kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah dalam proses belajar mengajar. Seperti misalnya pembelajaran melalui YouTube, di mana pembelajaran melalui YouTube, seorang guru memberikan penjelasan melalui video, kemudian di-share di YouTube dan mengarahkan murid-murid untuk menonton video tersebut. Adapun pembelajaran melalui media Zoom, di mana seorang guru menjelaskan tentang materi kepada peserta yang masuk di dalam room Zoom. Maka, media seperti Zoom dan YouTube dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi.
Tidak hanya YouTube dan Zoom yang biasa digunakan, ada pun WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk menghindari salah pengertian antara anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Karena terkadang materi yang diamanatkan oleh guru kepada salah satu siswa dapat membingungkan dan memunculkan pertanyaan baru. Maka dari itu, media dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar, seperti memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang menjadi pembahasan pada hari itu. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi. Seorang siswa yang tidak mengetahui tentang teknologi mau tidak mau harus bisa dan harus belajar tentang teknologi, karena segala sesuatu saat ini dilakukan dengan menggunakan media teknologi. Seperti seseorang yang tidak tahu menggunakan Google Classroom atau Lentera harus dihadapkan dengan sesuatu yang mau tidak mau harus dipelajari. Maka dari itu, seseorang yang awalnya bisa dikatakan gaptek, lambat laun seiring dengan berjalannya waktu akan mengetahui teknologi-teknologi dan mengetahui manfaat serta fungsi dari teknologi-teknologi yang ada. Sebab zaman milenial seperti sekarang ini segala sesuatu dilakukan dengan menggunakan teknologi. Karena semakin hari zaman semakin berkembang dan ilmu pengetahuan serta teknologi akan semakin berkembang. Mau tidak mau kita sebagai seorang pelajar yang nantinya akan menggunakan teknologi tersebut harus mengetahui manfaat dan kegunaan dari teknologi tersebut sehingga kita dapat menggunakan sesuai dengan tujuan teknologi tersebut itu ada. Next. Baiklah, materi saya lanjutkan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pemilihan media dan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih media teknologi pembelajaran dikenal dengan istilah action yang merupakan singkatan dari akses, choice, teknologi, interactivity, organizational chat, novelty, dan speed. Sebagaimana sudah kita ketahui, model action di mana model ini lebih diarahkan kepada organisasi sekolah atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Model ini diperkenalkan oleh Bates pada tahun 1995 untuk membantu pihak sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dalam mempertimbangkan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran. Adapun aspek terkait dengan model action diantaranya akses. Akses menjadi kemudahan dalam menjadikan akses pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, dimanfaatkan oleh murid-murid? Nah, misalnya kita ingin menggunakan media internet, lebih dipertimbangkan dahulu apakah ada saluran untuk koneksi ke internet, apakah juga menyangkut aspek kebijakan. Misalnya, murid diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Jangan hanya digunakan hanya untuk kepala sekolah saja, tetapi juga guru dan lebih penting lagi untuk para murid. Murid harus memperoleh akses dalam hal ini. Media harus merupakan bagian dari interaksi dan aktivitas siswa, bukan hanya guru yang menjadi media tersebut. Selanjutnya, cost. Cost adalah biaya yang harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Pada umumnya media canggih biasanya cenderung mahal. Namun mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakannya, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Media yang efektif tidak selalu mahal. Jika guru kreatif dan menguasai materi pembelajaran, maka hanya memanfaatkan objek-objek yang dijadikan sebagai media dengan biaya yang sangat murah namun efektif. Berikutnya, teknologi. Mungkin saja kita tertarik pada media ini, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita ingin login menggunakan audiovisual di kelas, kita perlu pertimbangkan apakah ada listrik, voltase listrik yang cukup dan sesuai. Berikutnya, interactivity. Media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah
atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang mudah dikembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadikan bahwa alat bantu siswa dapat beraktivitas. Misalnya, kita ambil contoh puzzle. Puzzle untuk anak SD, siswa itu dapat menggunakannya sendiri, menyusun gambar hingga lengkap. Flashcard dapat dikondisikan dalam bentuk permainan dan semua siswa terlibat baik secara fisik, intelektual maupun mental. Berikutnya organisation. Pertimbangan ini juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung, bagaimana pengorganisasiannya, apakah media sosial ini tersedia satu unit yang disebut pusat sumber belajar. Kita lanjut ke novelty. Nah, novelty adalah kebaruan dari media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangan media yang lebih baru. Biasanya ini lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Di antara media yang relatif baru adalah media yang memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi dan komunikasi, khususnya penggunaan internet. Dan berikutnya adalah speed atau kecepatan. Ini berkaitan dengan seberapa cepat sebuah pesan dari suatu media yang dapat direvisi ataupun diperbaiki. Berikutnya adalah action, merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran antara lain: 1. Seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan media dan teknologi sebagai bahan pembelajaran. 2. Beberapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan media teknologi. 3. Fitur dan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dari media dan teknologi yang akan digunakan. 4. Bentuk tingkat interaktivitas pembelajaran, seperti apa yang dapat diberikan media dan teknologi. 5. Perubahan organisasi, seperti apa yang diperlukan dapat mengimplementasikan media dan teknologi dalam pembelajaran. 6. Seberapa baru isi atau materi yang termuat dalam media dan teknologi sebagai bahan pembelajaran. Dan 7. Seberapa besar kecepatan media dan teknologi yang digunakan dapat membantu siswa dalam memahami isi atau materi pembelajaran. Dengan melihat teori-teori action di atas yang dapat pada dasarnya untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran, siswa belajar bukan hanya mendengarkan saja, tetapi berperan aktif dalam keikutsertaannya untuk belajar. Nah, guru di sini hanya menjadi fasilitator yang memfasilitasi siswa dan siswi untuk belajar menemukan apa yang dipelajarinya. Semua itu terangkum dalam modifikasi dan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu penjelasan tentang tugas. Pembelajaran awal kepada siswa tentang topik dan memberikan latar belakang informasi melalui pembelajaran dengan ceramah dan menyajikan gambar dan foto, sedangkan siswa hanya menyimak dengan seksama materi yang diberikan oleh guru. Berikutnya itu membentuk kelompok. Pada tahapan ini siswa dikelompokkan ke dalam satu kelompok untuk nantinya melakukan diskusi, kerja lapangan ataupun presentasi. Berikutnya itu identifikasi masalah. Setelah siswa dikelompokkan, siswa diberi masalah untuk diidentifikasi oleh siswa secara berkelompok, lalu menetapkan tujuan. Siswa masuk ke dalam kelompok dan mendiskusikan apa yang menjadi tujuan dalam kerja lapangan nanti, lalu menetapkan action. Setelah menetapkan tujuan, dengan siswa dengan segera menetapkan action yang akan dilakukan di dalam kerja lapangan, lalu melakukan action. Siswa secara berkelompok sesuai dengan tujuan kerja lapangan dengan tempatnya menuju ke tempat kerja lapangan untuk wawancara, melakukan aktivitas, lalu membuat laporan. Setelah melakukan action, siswa kembali masuk ke dalam kelas untuk membuat laporan kerja lapangan, lalu mempresentasikan.
Setelah siswa selesai melakukan kerja lapangan dan berdiskusi untuk membuat laporan, dan laporan telah selesai, maka siswa harus mempresentasikan hasil dari laporan kerja lapangan di hadapan kelompok lain maupun guru atau dosen pembimbing. Lanjut, ragam media dan teknologi yang memperoleh informasi dan pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi media yang tidak diproyeksikan, media yang diproyeksikan, media audio, media video, pembelajaran berbasis komputer, multimedia dan jaringan komputer. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Konklusi. Perkembangan teknologi komunikasi digital yang berlangsung pesat seperti saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Pada dasarnya, ragam media dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Media yang tidak diproyeksikan atau non-project media, seperti foto, diagram, bahan pameran atau display media, dan model. 2. Media yang diproyeksikan. 3. Media audio seperti kaset, compact disc, atau CD, audio yang berisi rekaman perkuliahan, ceramah narasumber, dan rekaman musik. 4. Media gambar gerak atau media video seperti VCD, DVD, dan Blu-ray disc. 5. Pembelajaran berbasis komputer. 6. Multimedia dan jaringan komputer. Semua ragam media ini memiliki kekhasan atau karakteristik tersendiri untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya.